Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pokoknya kamu harus GUGU RKN kandungan itu. Gak mau, Bu, menggugurkan kandungan itu dosa. Sudah cukup dosa yang aku buat. Aku tetap mau menikah dengan Reno. Arumi bersikuku dengan pendiriannya. Kamu berani melawan ibu ya? Pokoknya kamu harus menggugurkan kandungannya. Sekarang juga kita ke klinik kenalan ibu. Kita gugurkan kandunganmu itu. Tegas Renata kemudian memutar arah, melaju menuju klinik kenalannya yang menyediakan layanan ABRC ilegal. Arumi menggelengkan kepalanya. Wanita yang saat ini tidak memakai hijabnya itu langsung merebut setir yang dikemudikan ibunya. Dirinya tidak ingin jika bayi dalam kandungannya ini digugurkan. Lepaskan, Arumi. Gak mau. Ayo kita pulang. Ibu, aku akan tetap menikah dengan Reno dan mempertahankan anak ini. Aku tidak mau terus-terusan berbuat dosa. Pekik Arumi seraya terus mencoba mengendalikan setir kemudi agar kembali menuju jalan ke rumahnya. Kalau ibu bilang gugurkan ya gugurkan. Kamu harus nurut sama ibu. Gak mau. Aku gak mau. Teriak Arumi yang kali ini tidak mau menuruti keinginan ibunya. Cukup sudah selama ini dirinya dijadikan alat untuk balas dendam. Ia tidak mau terus memupuk dosa. Keduanya berebut kendali setir dengan panik dan mobil pun oleng, memicu petaka. Klakson keras mobil-mobil lain di belakangnya memperingatkan mobil hitam yang melaju begitu ugal-ugalan. Ibu, awas! Teriak Arumi panik saat menyaksikan mobil yang menyalip truk di kanan jalan melaju kencang menuju mereka. Tak ada celah untuk menghindar, mobil yang dikemudikan Renata pun seolah bergeming, menunggu benturan. Ahahaha, BRA AKKK. Benturan keras dari kedua mobil membuat suara pekikan dan deru mesin bercampur jadi satu. Mobil Renata ringsek di bagian depan dan terguling, menyeret kedua penumpang di dalamnya dalam keadaan terbalik. Arumi tampak pucat, terbujur kaku dengan wajah berdarah, tak sadarkan diri. Sementara itu, Renata terjepit di antara besi-besi mobil yang retak. Kepalanya berdenyut kencang, dan rasa sakit di bagian paha yang terperangkap tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia berteriak, tapi suaranya teredam oleh deru mobil-mobil yang berlalu, serta oleh kerumunan penonton yang mulai berdatangan menyaksikan kecelakaan tragis ini. Tolong, tolong! Ucapnya lirih sebelum akhirnya kesadarannya hilang. Beberapa orang langsung membantu, mengeluarkan dua korban kecelakaan itu dari mobil yang terguling. Masih hidup, Pak. Mereka masih hidup. Teriak bapak-bapak yang membantu mengevakuasi. Alhamdulillah, cepat bantu angkat ke mobil saya. Mereka harus mendapatkan pertolongan. Ujar yang lainnya yang iba dengan kondisi korban. Rasa kemanusiaan yang begitu tinggi membuat mereka berbondong-bondong untuk menolong. Bapak-bapak berinisiatif untuk membawa mereka ke rumah sakit tanpa menunggu ambulans ataupun pihak kepolisian khawatir nyawa kedua korban tidak tertolong. Beruntungnya Arumi dan Renata, di sela kejahatan yang mereka buat, Tuhan masih berbaik hati dengan mengirimkan orang-orang baik untuk menolong mereka saat ini. Petugas UGD bergerak cepat, segera menangani kedua pasien korban kecelakaan tersebut. Sementara itu, para bapak-bapak yang mengantar mereka masih menunggu di luar, kebingungan tentang langkah selanjutnya. Dua korban yang mereka tolong tidak membawa identitas diri, membuat situasi semakin sulit. Namun, takdir berbicara ketika salah satu dari mereka menemukan ponsel Renata yang masih menyala, sementara ponsel Arumi ponselnya mati entah karena terbanting atau apa. Salah seorang bapak membuka kontak telepon yang tersimpan di ponsel tersebut, mencoba menghubungi mereka satu persatu. Sayangnya, tak ada seorang pun yang bersedia datang menolong, membuat rasa bingung mereka semakin menjadi jeti. Apa yang telah terjadi pada kedua wanita ini hingga tak ada satupun yang mau membantu mereka? Di tengah rasa putus asa, mata mereka tertuju pada nomor telepon yang tersimpan dengan nama Dewi si pelakor. Renata pernah meminta Arumi untuk menyimpan nomor Dewi di ponsel Arkan saat Arumi masih menjadi istri pria itu. Beberapa bulan lalu, Renata mencoba meneror Dewi, tapi wanita itu tak pernah menanggapinya.
Ibu kandung Tiara itu berpikir bahwa mungkin saja itu hanyalah orang iseng yang tak pantas diberi perhatian. Namun, kini, dengan nasib Renata dan Arumi di ujung tanduk, akankah Dewi mau menolong atau justru menambah derita mereka dengan mengabaikan panggilan tersebut? Terlepas dari niat mereka, para bapak yang menolong ini terus berusaha menghubungi sumber pertolongan untuk dua korban yang malang ini. "Permisi, Pak. Di sini apa ada keluarga korban?" tanya suster menghampiri bapak-bapak yang mengantar itu. "Gak ada, Sus. Kami juga bingung. Memangnya keadaannya gimana, Sus? Apa mereka selamat?" tanya bapak-bapak berkumis tebal. "Mereka selamat. Hanya saja satu dari mereka harus segera melakukan kuretase dan operasi pengangkatan rahim. Sementara satunya lagi harus segera diamputasi kakinya. Kakinya terinfeksi dan harus segera dioperasi secepatnya. Kami butuh tanda tangan keluarganya dan menyelesaikan administrasi," ujar suster itu yang membuat semuanya kebingungan. Mereka semua saling pandang. Sampai akhirnya, seseorang yang tadi menjauh untuk menghubungi nomor yang tertera di ponsel korban pun mendekat. "Minta waktunya sebentar, Sus. Keluarga korban akan segera datang," ucap pria yang lebih muda dari bapak-bapak yang mengantar dan menolong korban itu. "Alhamdulillah," serempak mengucapkan kata hamdalah mendengar pernyataan pemuda itu. "Baik kalau begitu. Kami tunggu segera ya, Pak." "Permisi," ucap suster itu kembali masuk ke ruangan unit gawat darurat. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Tiara sedang bersantai di rumah kontrakannya. Ia menonton drama Korea bersama Sri sambil ngemil setoples kacang goreng. Cantika sendiri sudah tidur sejak setengah jam yang lalu. "Assalamualaikum." Terdengar suara salam dari luar pagar. "Waalaikumsalam," jawab Tiara dan Sri bersamaan. "Siapa, Sri?" "Siapa lagi, Bu, kalau bukan Tuan Bunglon?" ucap Sri sambil terkekeh. "Tuan Bunglon? Siapa?" Tiara mengernyit heran. "Itu loh, Pak Lukes yang ganteng itu," ucap Sri genit. "Haha, kirain siapa? Ya sudah, ambilkan kerudungku, Sri." Sri mengambilkan majikannya kerudung langsungan yang cukup lebar. Kerudung yang bisa menutup kaos pendek yang Tiara gunakan saat ini. "Hai, Tiara. Apa kabar?" Lukes tersenyum dengan begitu manis. Senyum yang mampu membuat kaum hawa kelepak-kelepak karenanya. Tapi sayang, di usianya yang hampir menginjak kepala 4 itu, dirinya masih saja betah sendiri padahal begitu banyak wanita yang antri ingin dipersunting olehnya. "Hai, Mas. Tumben malam-malam kesini. Mari masuk." Tiara mempersilahkan pamannya Yuna itu untuk masuk. Agak sedikit aneh dan risih sih. "Lagi pengen aja. Kan malam minggu. Kamu gak kemana-mana?" tanya Lukes seraya menjatuhkan tubuhnya di sofa. "Ini aku bawakan pizza dan boneka untuk Cantika." "Kemana anak manis itu? Apa sudah tidur?" tanya Lukes celingukan mencari putri kecil Tiara yang menggemaskan. Ia juga membawa boneka beruang lucu untuk Cantika saat ini. "Sudah, Mas. Baru saja. Aku malas keluar. Lagi pula aku masih dalam masa idah. Katanya kan gak boleh kemana-mana kecuali bekerja. Aku sih masih kurang paham juga," ucap Tiara. Ia menerima pizza dan boneka beruang yang diberikan Lukes padanya. "Repot-repot sekali, Mas. Aku jadi gak enak. Makasih ya. Cantika pasti suka bonekanya. Gak repot kok. Aku niatnya juga mau ajak kalian jalan-jalan besok. Tapi kalau memang belum boleh jalan-jalan karena sedang masa idah, ya sudah lain kali saja," ucap Lukes. Pria itu tentu saja tidak mengerti hal yang seperti itu. Ia pikir wanita yang sudah bercerai itu akan bebas, tapi ternyata dalam agama semua ada aturannya. "Mau kopi, Mas?" tanya Tiara. Boleh deh. Jangan manis-manis ya. Soalnya udah ada kamu yang manis." Pipi Tiara langsung memerah. Tentu saja ia malu dengan pria yang sejak kemarin menggombalinya itu. Tiara berlalu dari hadapan Lukes, membuatkan kopi untuk tamunya. Di saat yang bersamaan, terdengar ucapan salam dari luar. "Assalamualaikum." Suara itu sangat familiar untuk Tiara. Tanpa melihat, Tiara sudah tahu jika itu adalah Yuna, sahabatnya. Si Junjun. Ngapain dia?"
kok bisa barengan sama pamannya? Apa mereka janjian? Tiara bertanya-tanya. Wanita itu pun bergegas menuju ruang tamu, menyuguhkan kopi dan kue pada Lukas yang raut wajahnya berubah masam. Waalaikumsalam. Titi, lagi apa? Ini aku bawakan martabak keju dan juga martabak telur kesukaanmu, ucap Yuna dengan suara yang sepertinya sengaja dikeraskan. Gak lagi ngapa-ngapain. Ada paman Lukas tuh. Yuk, masuk. Yuna yang sudah tahu ada pamannya di dalam langsung merengsak masuk. Tentu saja ia tidak akan membiarkan celah sedikit pun untuk Tiara dan Lukas berduaan. Paman dan keponakan itu saling diam, melempar tatapan tak bersahabat. Tiara dibuat bingung oleh keduanya. Kedatangan Yuna membuat mood pamannya itu berubah buruk. Apalagi saat Yuna mengobrol dengan akrabnya pada Tiara. Mereka benar-benar sangat dekat, bercanda pun sudah tak canggung. Lukas sedikit iri karena dirinya tidak bisa sedekat itu. Niatnya ngapel malam minggu ini kacau oleh Yuna. Lukas malah seperti lalat yang hanya diam dan sesekali menyesap kopinya sementara Yuna dan Tiara ngobrol dengan begitu asyiknya. Ting! Pesan masuk dari Kania. Tiara mengernyit melihat pesan dari teman yang juga menjadi tetangganya itu. Ti, kesini sebentar. Tiara bangkit dari duduknya. Pamit pada Yuna dan Lukas karena takut ada hal penting sehingga temannya itu memintanya untuk mendatanginya sekarang. Sebentar ya, kalian santai aja dulu, ucap Tiara. Wanita itu bergegas menuju rumah Kania yang ada di samping rumahnya. Ia mengernyit saat di ruang tamu ternyata ada Arya juga, suami dari Kania. Mas Arya, ada apa, kan? Tanya Tiara. Duduk, Ti, ini Mas Arya mau ngobrol bentar, ujar Kania. Ngobrol? Ngobrol apa, Mas? Tiara terlihat sangat penasaran. Sebelumnya saya minta maaf ya, Mbak Tiara. Bukannya mau sok ikut campur atau apa. Saya mau ngobrolin soal tamunya Mbak Tiara, ucap pria yang saat ini menggunakan peci berwarna hitam itu. Arya memang agamis dan menjadi panutan di komplek ini. Dirinya bukan ustadz namun cukup mengerti agama karena lulusan pondok. Mbak Tiara kan baru saja bercerai. Mbak juga sedang mencoba untuk berhijrah. Alangkah baiknya jika Mbak Tiara membatasi pergaulan dengan pria yang bukan mahramnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Mbak. Saya gak punya maksud apa-apa. Saya hanya khawatir jika Mbak Ceti bahan omongan di sini. Maklum saja di sini bukan perumahan elit yang biasanya masing-masing dengan tetangga. Di sini sama seperti di kampung, Mbak. Jeti ada hal kecil saja pasti Jeti omongan. Tutur Arya mencoba untuk mengingatkan teman istrinya itu. Iya, Ti, kami bukannya mau ikut campur dengan urusan kamu. Hanya saja sebaiknya kamu membatasi kedekatanmu dengan pria manapun. Termasuk Yuna. Meskipun dia sahabatmu, tapi kalian bukan mahram. Aku sih berharap kamu menikah saja dengan dia selepas masidahmu. Biar kamu tenang dan tidak akan menjadi bahan gunjingan. Jeti janda itu berat godaannya, Ti. Timpal Kania yang juga mengkhawatirkan soal sahabatnya itu. Tiara terdiam, cukup tercengang dengan penuturan Kania dan suaminya itu. Namun ia berterima kasih karena sudah diingatkan. Tiara benar-benar tidak tahu jika tak ada yang memberitahu. Maklum saja, dirinya masih berproses untuk menjadi wanita yang benar-benar berhijrah. Namun yang mengganggu pikiran Tiara saat ini adalah penuturan Kania yang menyarankan untuknya menikah dengan Yuna. Apa-apaan itu? Menikah bagaimana kalau ia dan Yuna saja tidak memiliki perasaan apa-apa? Pikirnya. Tiara enggan untuk membahas soal perkataan Kania saat ini. Rasanya malu jika menanyakan hal itu pada Kania di depan suami sahabatnya itu. Masya Allah, makasih banyak, Mas Arya. Makasih Kania. Terima kasih sudah diingatkan. Insya Allah aku akan menjaga pandangan dan membatasi pergaulanku. Untung kalian mengingatkan. Jika tidak, bisa-bisa aku jadi bahan gibah ibu-ibu di sini. Ucap Tiara yang tidak marah sama sekali mendapat teguran dari tetangganya itu. Sama-sama, Mbak. Kalau Mbak Tiara berkenan, ikut kajian setiap Sabtu Minggu di masjid. Biasanya kajian Sabtu sore itu tentang fikih wanita oleh Ustazah Aisyah. Kalau kajian Minggu pagi itu membaca ratib Al-Atos dan ceramah umum. Mbak Tiara bisa berangkat bareng Kania.
ucap Arya menyarankan. Ia senang jika ada yang tetangganya yang ingin berhijrah. Insya Allah, Mas. Kania juga sudah mengajak sore tadi. Insya Allah nanti ikut. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Mas. Saya mau minta tamu-tamu saya untuk pulang. Ucap Tiara kemudian pamit dari kediaman tetangganya. Ia senang ada yang menasehatinya. Setidaknya dengan begini, hidupnya akan terarah. Sementara itu di rumah Tiara, kau itu sengaja yang menguntitku. Ih, sok tahu. Siapa yang menguntitmu? Paman? Buktinya, setiap kali aku mendatangi Tiara, kau selalu ada. Itu hanya perasaanmu saja, Paman. Aku dan Tiara sudah bersama-sama sejak dulu. Ucap Yuna dengan sombongnya. Apa kau tidak tertarik untuk ke New York lagi? Bukankah kau lebih senang di sana? Tanya Yuna berharap pamannya ini pergi dan tidak menetap di Indonesia dengan tujuan untuk mendekati Tiara. Bukan urusanmu. Aku akan pergi ke New York setelah menikah. Tentu saja menikah dengan Tiara. Ucap Lukas dengan penuh percaya diri. Hei, jangan mimpi. Tiara itu milikku. Aku yang akan menikahinya. Milikmu? Kau itu hanya sahabatnya. Jun, Paman kasih tahu ya, sebaiknya persahabatan itu tidak usah dicampur adukan dengan cinta. Mengalah saja, aku lebih pantas untuk Tiara. Ucap Lukas yang membuat Yuna geram. Karena aku sahabatnya, aku tahu apa yang terbaik untuk Tiara. Aku akan melamarnya. Tegas Yuna yang membuat Lukas tak senang. Pria yang rambutnya sekarang sudah berganti hijau itu nampak mengepalkan tangannya. Ingin rasanya menghajar keponakan yang kurang ajar itu, tapi ia tidak mau melakukannya, apalagi ini di rumah Tiara. Pria itu mencoba untuk mengontrol emosinya dan tetap terlihat tenang. Dengan pongahnya, ia pun mengatakan hal yang sama. Kata-kata yang membuat Yuna juga tak kalah geram. Siapa cepat dia dapat? Aku yang akan melamarnya duluan. Kau tahu, Tiara butuh yang matang sepertiku. Kau hanya bocah ingusan yang bahkan belum pernah tahu apa itu pacaran. Kau terlalu naif, Yuna. Kau, agih, menyebalkan. Kenapa Mami harus punya adik sepertimu? Aku tidak akan menyerah. Aku akan menjadi suami untuk Tiara dan ayah yang baik untuk Cantika. Tegasnya. Buktikan saja. Aku yakin akulah yang lebih pantas. Yuna. Tiara menutup mulutnya dengan telapak tangan saat mendengar dua pria itu berdebat di dalam. Ia benar-benar syok. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sahabatnya ternyata menyukainya. Dan Lukas, ternyata perkataan dan gombalannya selama ini bukanlah bualan belaka, melainkan pria itu benar-benar berniat untuk mempersuntingnya. Gak mungkin. Tidak mungkin jika Yuna dan Lukas bersaing untuk mendapatkanku. Ya Allah. Gara-gara aku mereka bertengkar. Aku harus gimana? Bersambung.